Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'buda bihaqqin siwah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yattali'u Allah ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahidin. Al hadis aw kama qala Rasulullah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas taufik dan hidayahnya, atas inayahnya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia minaz zulumati ilan nur. Hadirin rahimakumullah, dalam suasana apapun yang terjadi pada diri kita, suka maupun duka, kaya maupun miskin, sakit maupun sehat, marilah kita tetap bertakwa kepada Allah. Marilah kita tetap kerjakan semua perintah Allah dan tinggalkan semua larangan-larangan Allah. Karena sesungguhnya para hadirin, hidup ini tidak abadi. Kita pasti mengalami kematian. Dan kalau kita mati, bekal yang kita bawa apa di dalam rangka menghadap Allah? Tak lain dan tak bukan, bekal yang akan kita bawa adalah amal soleh dan ketakwaan kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Firman Allah artinya, dan berbekallah kamu semuanya, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Hadirin rahimakumullah, waktu terus berputar dan tidak terasa pada hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Roah. Bulan Sya'ban disebut juga bulan Roah oleh karena bulan Roah banyak di antara kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air yang pada bulan ini mengadakan acara selamatan, acara roahan untuk mengirimkan doa kepada leluhur mereka, almarhumin, almarhumat, orang-orang tua mereka. Itu sebagai tanda bukti bahwa kita adalah anak cucu yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, sebentar lagi tepatnya, kalau tidak salah kita sama-sama pada malam minggu besok, insyaallah akan mengadakan malam nisfu Sya'ban. Perbuatan malam nisfu Sya'ban adalah perbuatan yang baik,
perbuatan yang terpuji. Kenapa? Kita sama-sama berkumpul di tempat-tempat ibadah, di majlis ilmu, majlis taklim, masjid, musola, untuk membacakan ayat-ayat Allah, berdoa, berzikir bersama. Di samping kita dapat pahala karena kita membaca doa, membaca Al-Quran, ada silaturahmi, kita berkumpul bersama-sama di tempat-tempat yang mulia. Hadirin rahimakumullah, malam nisfu Sya'ban dijuluki dengan 3 nama, atau sering disebut dengan pertama adalah malam kesucian, malam kemuliaan. Karena apa? Pada malam nisfu Sya'ban amal ibadah kita akan dilaporkan oleh para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada malam nisfu Sya'ban kalau kita bertaubat, ibadah, istighfar, berbuat baik, saat dilaporkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sering beribadah kepada Allah, terutama malam nisfu Sya'ban juga kita mengadakan amalan-amalan sunnah yang bagus, baca Quran dan sebagainya, maka amal kita dilaporkan kepada Allah dalam keadaan baik. Hadirin rahimakumullah, hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Iza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yaumaha fa innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fa yaqulu ala min mustaghfirin fa'aghfiru lahu ala min mustarzikin fa arzuqahu ala min mubtala wa afiyahu ala kada hatta yattali al-fajr." Artinya, apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka dirikanlah sholat pada malam harinya, dan dirikanlah puasa, kerjakanlah puasa sunnah pada siang harinya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun pada malam nisfu Sya'ban semenjak terbenamnya matahari ke langit dunia, dan Allah berkata, "Hai siapa yang minta ampun pada malam ini, aku ampuni. Hai barang siapa yang minta rizki, aku akan berikan rizki. Hai barang siapa yang dapat bencana, mendapat musibah, maka aku akan sembuhkan." Sehingga terbitnya waktu fajar. Hadirin rahimakumullah, jadi malam nisfu Sya'ban adalah malam kemuliaan, malam kesucian. Banyak-banyaklah kita berdoa. Kemudian disebut juga malam ampunan, Lailatul Ghufran. Karena apa? Karena pada malam nisfu Sya'ban, kalau kita bertaubat, minta ampun, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Yattali'ullahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, sabda Rasulullah, "Fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin." Rawahu Tabrani. Allah mengawasi, Allah memperhatikan kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Allah ampuni seluruh dosa-dosa hambanya, kecuali orang yang tukang musyrik dan orang yang tukang dendam. Kalau kita musyrik, menyekutukan Allah, ada kekuatan lain selain Allah. Siapa saja yang musyrik dan orang yang suka dendam kepada saudaranya, tidak memaafkan kesalahan orang lain, bermarah-marah, dendam selalu, maka dosanya atau amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam nisfu Sya'ban, malam ampunan, marilah kita sama-sama beribadah, bersolawat, baca Quran, agar minta ampun, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang ketiga adalah disebut Lailatul Ijabah, malam yang dikabulkan. Kalau kita berdoa kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban, dan bukan hanya malam nisfu Sya'ban, tapi spesial pada malam nisfu Sya'ban, Allah akan mengabulkan segala permintaan kita. Rasulullah bersabda, "Khamsul layalin la turaddu fiha da'wah, awwalu lailatin min Rajab, wa lailatul nisfi min Sya'ban, wa lailatul Jum'ah, wa lailatul Aidain." Artinya, ada 5 malam yang tidak akan pernah ditolak doa kita. Pertama adalah malam awal di bulan Rajab, yang kemudian adalah malam nisfu Sya'ban, kemudian malam Jumat, dan malam 2 hari raya. Pada malam-malam itu doa kita, permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah,
Tentunya setelah kita beribadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan pada bulan Sya'ban ini dan bulan-bulan selanjutnya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya pada bulan ini dan seterusnya hingga kita berjumpa pada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Demikianlah khutbah singkat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.